Halo, selamat pagi saudara-saudara. Saya sekarang ada di satu desa yang memiliki destinasi wisata yang cukup bagus di wilayah Bali Barat. Ini namanya Desa Ikesari. Jadi di Desa Ikesari ini ada satu dusun yang bernama Palesari. Jadi saya akan menuju dusun itu, dusun yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Bagaimana kondisi dusun, bagaimana aslinya dusun, bagaimana indahnya suasana dusun di sini, nanti akan saudara-saudara bisa saksikan sendiri. Akan menuju dusun Palesari yang mayoritas penduduknya beragama Kristen Katolik. Jadi ini kita menuju dusun Palesari yang merupakan bagian daripada Desa Ikesari. Di sebelah desa ini juga ada desa sebenarnya namanya Desa Belimbing Sari. Penduduknya mayoritas agama Protestan. Jadi kalau ini pintu gerbang masuk ke dusun Palesari yang mayoritas Katolik. Jadi dusunnya ada persis di kaki salah satu gunung kecil yang ada di wilayah Bali Barat. Nah ini kondisi dusun Palesari yang telajakannya di kiri kanan Anda bisa lihat asri, tertata rapi, sangat tenang berada di tempat ini, sangat tenang. So maka saya sengaja membuat vlog ini agar bisa ditonton oleh rekan-rekan senusantara maupun di luar negeri atau di mancanegara. Jadi sekarang tujuan saya ke dusun Palesari ini akan menuju gereja terbesar yang ada di wilayah Bali Barat. Nah ini kalau tidak salah kita harus lurus dulu, atau bisa belok kiri. Gereja lurus, saya harus lurus. Nah ini kondisinya, ini ada balai lingkungan, balai dusun. Nah, ini jadi sejahtera sekali, penduduk di sini sejahtera sekali. Mungkin bisa dikatakan tidak ada orang miskin di sini, tidak ada kakak miskin di sini. Kalau tidak salah tidak ada kakak miskin, jadi sejahtera masyarakat di sini saja. Kalau kita lurus kita akan menuju hotel bintang 4 ada di sana, Wana Vilas. Jadi sini kita menuju arah gereja. Nah, kita menuju arah gereja. Sekarang kita belok kanan. Nah inilah gereja terbesar, gereja Katolik terbesar yang ada di Kabupaten Jembrana. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Baik, selamat siang. Ketemu lagi dalam vlog saya pada siang hari ini. Jadi sengaja saya memilih latar salah satu tempat ibadah yang sangat indah, sangat bagus di kawasan barat Bali, di kawasan Bali Barat, di Kabupaten Jembrana. Ini latar saya adalah gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus di dusun Palesari, Desa Ikesari. Jadi dusun ini merupakan salah satu dusun yang sukses, sejahtera, masyarakatnya bisa dikatakan secara umum makmur. Kemudian pada siang hari ini saya akan mengangkat tema yang ada kaitannya dengan bagaimana mengelola desa dengan tema desa membangun. Jadi sebelum ada dana desa, sebelum ada penggelontoran uang kepada desa ini sudah sebelumnya memang makmur. Desa Ikesari ini termasuk dusun Belimbing Sari ini adalah dusun Palesari ini adalah dusun yang makmur. Jadi saya mengangkat tema desa membangun. Salah satu pilot project bisa diteladani adalah desa ini. Kenapa saya mengangkat tema desa membangun? Jadi semangat membangun desa itu
bukan membangun desa, tetapi yang benar itu pandangan saya adalah desa membangun. Jadi ada inner power dari desa untuk meng-create, untuk berinovasi, untuk berbuat sehingga desanya itu maju, kuat, dan sejahtera. Seperti salah satu contohnya adalah Desa Ekesari di Kabupaten Jembrana ini, salah satunya Dusun Palesari ini. Jadi ini desa yang bisa dikatakan sejahtera, makmur masyarakatnya secara umum. Nah, pada tema desa membangun ini, kita apresiasi negara telah memberikan dana desa, kemudian alokasi dana desa kepada desa-desa yang ada di seluruh Nusantara. Nah, tentunya itulah yang harus dilakukan oleh negara. Negara harus hadir untuk membangun desanya. Tetapi konteks ini yang membangun adalah desa itu sendiri. Jadi desa tidak menjadi objek, tetapi dia menjadi subjek pembangunan. Desalah yang membangun. Ada stimulus dana desa, ada stimulus alokasi dana desa, itu merupakan satu pendorong untuk melakukan percepatan proses pembangunan di tingkat desa. Itu kata kuncinya. Berkaitan dengan desa membangun ini, ada satu kebijakan yang dikeluarkan oleh negara yang perlu kita apresiasi, yang perlu kita kritisi juga, berkaitan dengan pengesahan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan pengelolaan keuangan negara yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Ternyata konsep desa membangun dengan keluarnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 ini sepertinya bisa pandangan saya itu kontradiktif. Kenapa demikian? Karena di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 khususnya pasal 28 ayat 8, sebenarnya ada nuansa pandangan saya itu meniadakan pasal 72 ayat 2 tentang undang-undang yang mengatur tentang desa. Jadi seolah-olah sumber pendapatan desa itu yang telah digulirkan beberapa tahun sejak zaman pemerintahan SBY itu ditiadakan, sepertinya seolah-olah terkesan ditiadakan. Sehingga ini perlu kita cermati bersama, apakah benar demikian. Nah, sekiranya apa yang menjadi kerisauan 2 orang kepala desa di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang mengajukan uji material terhadap Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, khususnya pasal 28 ayat 8-nya, yang terkesan meniadakan pasal 72 ayat 2 tentang Undang-Undang tentang desa, salah satunya sumber pendapatan desa. Jika demikian adanya, ini perlu kita stressing bersama, kita kaji bersama, kita cermati bersama, maksud daripada regulasi itu apa. Sekiranya memang dana desa itu sulit didapatkan oleh desa, berarti konsep desa membangun itu seolah-olah akan mengalami kesulitan. Karena beberapa tahun, 10 tahun belakangan ini, 5 tahun belakangan ini, desa sudah digelontorkan dana desa dan alokasi dana desa. Nah, hal inilah yang sebenarnya perlu kita cermati bersama. Semoga apa yang dijadikan dasar tuntutan oleh 2 orang kepala desa di Kabupaten Ngawi tersebut bisa membuahkan hasil, bisa memberikan titik terang apakah Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 khususnya pasal 28 ayat 8 itu meniadakan pasal 72 ayat 2 Undang-Undang tentang desa. Jadi semoga saja pemerintah pusat tetap konsisten memberikan anggaran kepada desa-desa di Indonesia sebagaimana kebijakan-kebijakan sebelumnya. Bahkan mungkin regulasinya akan menjadi lebih baik, termasuk juga pemerintah pusat seharusnya mulai juga memikirkan alokasi anggaran kelurahan yang semestinya juga porsi dana yang diberikan kepada kelurahan semestinya lebih besar daripada desa. Kenapa demikian? Karena secara umum penduduk kelurahan jumlahnya lebih besar dan karakteristik masyarakatnya heterogen, termasuk permasalahannya lebih kompleks. Nah, mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan pada vlog siang hari ini. Kata kuncinya, semoga dengan kedatangan saya mengambil latar salah satu desa yang sukses di Bali ini, pemerintah pusat tetap memberikan perhatian yang serius kepada desa sehingga konsep desa membangun terus bisa dilaksanakan. Demikian saya sampaikan dari
Dusun Palesari, Desa Ekesari, Kabupaten Jembrana, Bali. Akhirnya saya tutup dengan menyampaikan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.